Kembali lagi di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Kita mulai dengan soal yang ini ya. Oke, kemiringan atau gradien garis K adalah, coba kita perhatikan pada gambar ini yang mana yang garis K. Oke, garis K yang ini ya. Oke, yang ini garis K. Nah, sekarang kita tinggal menentukan dua titik koordinatnya ya, yang dilalui oleh garis K. Nah, Paman buat yang ini, nah ini kan dilalui oleh garis K ya, ini negatif 2,4. Lalu di sini juga ya, negatif 1,1. Oke, jadi kita dapat sudah dua garis yang dilaluinya negatif 2,4. Lalu satunya lagi negatif 1,1. Nah, ini kita tinggal buat nih X1, Y1, ini X2, Y2. Ya. Maka kita cari gradiennya simbolnya M ya. M sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Berapa Y2-nya? Y2-nya 1. Y1-nya 4. Lalu X2-nya negatif 1. Lalu X1-nya negatif 2. Ini 1 kurang 4 negatif 3 ya. Negatif 1 dikurang negatif 2 itu jadinya negatif 1 tambah 2 ya. Berarti negatif 3 ini jadi 1 ya. Jawabannya adalah negatif 3 yang ini ya. Oke, lanjut. Kemiringan atau gradien garis L. Ya, kita perhatikan yang mana garis L di sini. Oh, yang ini ya. Caranya sama. Kita ambil dua titik. Nah, ini saja ya. Teman ambil titik ini, titik potong di sumbu X-nya. Negatif 5,0 ya. Lalu, oke ini aja ya. Titik potong di sumbu Y. 0,5. Ini negatif 5,0 ya. Jadi kita dapat garis yang dilalui L negatif 5,0 lalu dan 0,5 ya. Oke, ini jadi X1, ini Y1, X2, ini Y2. Kita cari lagi kemiringannya M sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Sama dengan Y2-nya berapa? 5. Y1-nya 0 ya. X2-nya 0 dikurang X1-nya negatif 5 ya. 5 kurang 0, 5. Ini jadi 0 tambah 5 ya. Karena kurang ketemu negatif, jadi 5 per 5. 5 per 5 sama dengan 1 ya. 5 bagi 5 sama dengan 1, maka kemiringan garis L itu sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Kemiringan garis M. Oke, garis M yang mana ya? Oke, yang ini ya. Oke, kita ambil dua titik lagi. Oke, ini 3,2. Lalu, oh ini saja lah. Ya. Di titik potong sumbu Y. Negatif, oke, 0, negatif 4 ya. Ini biar jelas ulangi ya. Di sini 0, negatif 4. Oke, berarti kita dapat 3,2 yang dilalui garis M. Lalu 0, negatif 4 ya. X1, ini Y1, ini X2. Kalau terbalik boleh nggak Pak? Boleh ya. Ya, terbalik juga boleh. Yang depan X2, Y2, depan belakangnya X1, Y1. Nggak masalah ya. Hasilnya sama saja. Kita buat seperti ini. Yang penting X1 pasangannya dengan Y1 ya. Lalu X2 dengan Y2. Dengan cara yang sama. Y2 kurang Y1, Y2-nya 4. Y1-nya 2 ya.
Lalu X2-nya 0 dikurang X1-nya 3. Berarti di sini negatif 6 kurang negatif 3. 6 bagi 3 ya negatif bagi negatif, hasilnya positif ya. Negatif 6 dibagi negatif 3, 2. Ya, maka jawabannya yang ini. Ya. Lanjut. Kemiringan atau gradien garis N. Oke, garis N yang ini ya. Cara yang sama, di mana ya kita ambil titiknya yang mudah? Oh, di sini saja ya. Nah, ini kayaknya nih enak ini. Ya. Titik di sini 7,6 ya. Oh, bukan 7,6, 7,5 ya. 7,5. Oke, betul 7,5. Lalu ambil di sini saja ya. Potong sumbu Y itu 0,6. Oke, dapat 0,6. Selanjutnya 7,5. X1, Y1, X2, Y2. Kemiringannya oke gini ya. Kita coba lagi, Y2-nya 5. Oke. Y2-nya 5, Y1-nya 6, X2-nya 7, X1-nya 0. Berarti di sini 5 kurang 6 negatif 1. 7 kurang 0, 7. Berarti jawabannya negatif 1/7. Oke, negatif 1/7 ya. Yang ini. Oke, kita lanjut. Gradien garis yang melalui titik. Oke, di sini kita tanpa mencari dua titik di gambar sudah dikasih tahu ya dua titiknya ya saat mencari gradien. Nah, kita langsung saja berarti X1, Y1, X2, Y2. Ingat ya, cari gradien ya. M, Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Berarti X2, Y2-nya negatif 2 dikurang Y1-nya negatif 10 ya. Dibagi X2-nya 0 dikurang X1-nya negatif 2. Wah, ini banyak yang kurang ketemu negatif nih ya. Negatif 2 tambah 10, 0 tambah 2. Ya, karena kurang ketemu negatif, jadi tambah dia ya. Negatif 2 tambah 10, 8. 0 tambah 2, 2. 8 bagi 2, 4. Oke, yang ini jawabannya ya. M-nya 4. Lanjut. Gradien garis, oke, sama saja tadi ya. Ini X1, ini Y1, X2, ini Y2. Berarti M sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Nanti untuk cari gradien, 6 kurang negatif 2 dibagi negatif 1 dikurang 3. 6 kurang ketemu negatif, jadi tanda tambah. Ini negatif 1 tambah negatif 3, negatif 4 ya. Pasti 8 per negatif 4. Ya. Kalau pembagian salah satunya negatif, salah satunya positif, hasilnya pasti negatif ya. Ini negatif 2. 8 bagi negatif 4, negatif 2. Jawabannya yang ini ya. Lanjut. Diketahui garis G dan garis H saling sejajar. Oke, saling sejajar ya. Kalau dia sejajar, berarti kemiringannya sama dong ya. Kita cukup mencari satu gradien saja. Misalkan sini Paman mau cari gradien yang G saja lah. Ya. Ingat, cari gradien, tentukan dua titik koordinat. Ini 0,4. Di sini 4,0. Ya. Jadi kita dapat 0,4. Dan 4,0 untuk gradien garis G ya. X1, Y1, ini X2, Y2. MG maksudnya adalah gradien garis G
Itu Y2 kurang Y1 sama seperti tadi ya. X2 kurang X1. Y2-nya 0, Y1-nya 4. X2-nya 4. Ya, X2-nya 4 ya, X1-nya 0. Oke. Ini berarti negatif 4 dibagi 4. Ya, negatif 4 bagi 4, negatif 1. Ya. Berarti gradien garis G negatif 1. Karena dia sejajar, maka gradien garis H juga ya sama, karena MG sama dengan negatif 1. Dan bentar ya, biar lebih jelas. Karena garis G sejajar garis H dan ya, kemiringan garis G sama dengan negatif 1, maka kemiringan garis G sama dengan kemiringan garis H ya, sama dengan negatif 1. Jadi dua-duanya sama-sama negatif 1, maka MG dan MH nya sama-sama negatif 1 karena dia sejajar ya, gradiennya sama. Oke, kita lanjut. Diketahui gradien garis G dan gradien garis H saling tegak lurus ya. Oke, saling tegak lurus. Oke, kita cari MG kali MH ya. Nah, caranya sama ya. Oke, yang ini ya H ya, titiknya 5, negatif 3, lalu di sini negatif 3,2 ya. Lalu kita cari dulu MH nya ya. Berarti untuk MH ini dia titiknya titik ini ya, R negatif 3,2, lalu S 5, negatif 3 ya. Ini X1, ini Y1, X2, Y2. Berarti kita cari kemiringan garis H, MH sama dengan oke, MH sama dengan sama seperti tadi ya. Oke, tinggal kita masukkan negatif 3 dikurang 2 ya. Lalu X2 nya negatif 5, bukan negatif 5 ya, dikurang negatif 3. Ini negatif 5 dibagi 5 tambah 3 sama dengan negatif 5/8 ya. Ini MH ya. Kita cari lagi kemiringan garis G ya. Ikan U ini negatif 4, negatif 3 ya. Lalu T 1,5. U negatif 4, negatif 3 ya. Jadi kuadran 3. Lalu T 1,5 ya. X1, Y1, X2, Y2. M, G, kemiringan garis G sama dengan, ini Pak Man langsung saja ya, Y2 kurang Y1 berarti 5 dikurang negatif 3 dibagi X2 kurang X1, 1 dikurang negatif 4. 5 tambah 3 bagi 1 tambah 4 sama dengan 8/5 ya. Yang ditanyakan ini ya, MG dikali MH sama dengan MG nya 8/5 dikali MH nya negatif 5/8 ya. Ini coret sama dengan negatif 1. Oh, ternyata kalau
dua garis itu saling tegak lurus, ya. Hasil kali kedua gradiennya adalah sama dengan negatif 1, ya. Ini sama dengan negatif 1. Nah, maka jawabannya yang ini, ya. Oke, kita lanjut. Koordinat titik potong garis G di sumbu Y. Oke. Kita mencari koordinat. Nah, ini G, ya. G. Dia memotong sumbu Y di titik ini, kan? Ini berapa ini? 0,4. Ya sudah, ya, dapat depannya 0,4. Nah, G garis G itu dia memotong sumbu Y di koordinat 0,4. Oke, koordinat titik potong L. Garis L yang mana? Nah, ini, ya. Di sumbu X yang mana, ya? Yang ini, kan? Nah, berarti di sini. L memotong sumbu X di titik negatif 5, negatif 5,0. Ya. Negatif 5,0. Oke, yang ini jawabannya. Lanjut. Pada gambar di samping yang memiliki persamaan garis lurus Y sama dengan X plus 5. Yang mana, ya? Y sama dengan X plus 5. Coba kita lihat dulu. Oke, caranya mudah, ya. Coba kita ini, ya, kita duga jangan-jangan M, ya. Jangan-jangan M. Nah, caranya berarti kalau M kita masukkan, cari satu titik di M, ya. Ini 3,2. Ya, X-nya 3, Y-nya 2. Ya. Jadi, kalau kita masukkan X-nya 3, Y-nya harus sama dengan 2, ya. Coba kita cek. Di persamaan ini kita masuk X sama dengan 3. Berarti Y sama dengan X tambah 5. X-nya diganti 3, 3 tambah 5, 8. Oke, ternyata salah, ya. Bukan M, ya. Karena harusnya kalau kita masukkan X-nya 3, Y-nya harusnya keluarnya Y-nya sama dengan 2. Ya, karena ini jadinya nanti harus 3,2. Sama seperti ini. Ternyata Y-nya 8. Bukan, ya? Bukan. Ini cara coba-coba, ya. Bisa juga kalian mau cari cara langsung, ya. Langsung cari persamaan garis semua garis ini, tapi memakan waktu, ya. Oke, ternyata A. Ternyata M ini salah. Ya, bukan. Coba garis L, ya. Kita coba garis L, kita ambil satu titik. Nah, ini saja. Ini negatif 3, berapa? 2, ya. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan negatif 3, hasilnya harus didapat Y sama dengan 2. Ya. Coba kita cek di persamaan ini, Y sama dengan X tambah 5. Kalau kita ganti X-nya sama dengan negatif 3, berarti negatif 3 tambah 5. Negatif 3 tambah 5, oh ternyata 2, ya. Ternyata 2. Saat kita masuk X-nya sama dengan negatif 3, dapatnya Y-nya 2. Berarti dapatnya negatif 3 per 2, ya. Nah, sama dia dan ini. Oke, ternyata jawabannya yang L, ya. Y sama dengan X tambah 5 itu adalah persamaan garis untuk L, ya. Kita lanjut. Gambar pada gambar di samping yang memiliki garis lurus. Oke. Coba kita cek, ya. Caranya sama seperti tadi, ya. Coba lihat gradiennya ini kan negatif, ya. M-nya kan negatif 3. Kalau gradiennya negatif, garisnya pasti cenderung turun ke bawah, ya. Dari semua garisnya yang turun ke bawah mana? K atau N, ya.
Nah, jadi kita bisa juga dengan cara seperti itu ya. Kalau dia gradien garisnya negatif, dia menurun. Jadi kita jawabannya antara K dan M saja. Ya, berarti ini nggak mungkin. M nggak mungkin. L juga nggak mungkin karena garisnya naik ke atas. Harusnya gradiennya positif ya. Oke, kita coba yang K ya. Mau coba yang K, coba ambil satu titik. Di mana ya titiknya? Oh, di sini saja. Ini negatif 3,7 ya. Negatif 3,7. Ya, berarti kalau kita masukkan X sama dengan negatif 3, harus dapatnya Y-nya sama dengan 7 ya. Nah, coba kita masukkan X sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 3, X kurang 2. Negatif 3, X-nya ganti negatif 3 ya. Kurang 2. Ini Y, ini Y. Negatif 3 kali negatif 3, 9. 9 kurang 2. Oke, ternyata 7 ya. Masukkan X sama 3, hasilnya Y-nya 7. Berarti ini jawaban yang benar adalah K ya. Oke, gitu. Karena dia sama ya dengan yang ini. Ya. Hasilnya negatif 3, masukkan X negatif 3, keluarnya Y sama dengan 7 ya. Ini mirip dengan pembahasan fungsi yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya yang mengenai fungsi, itu ada kaitannya ya. Oke, lanjut ke nomor 14. Garis yang memiliki persamaan. Oke, lihat M-nya 2 ya, berarti garisnya ke atas. Nah, berarti ini K nggak mungkin karena dia menurun. N nggak mungkin. Ya. L tadi sudah ya, kita dapat yang L tadi persamaan garisnya berapa? Iya, plus 5 ya. Oke, kalau nggak mau dicari ya pasti ini jawabannya M ya. Pasti M. Kalau nggak percaya kita coba ambil titik satu titik. Nah, di sini 3,2 X, Y ya. Kalau dimasukkan X-nya sama dengan 3, harus keluar Y sama dengan 2. Coba saja, berarti Y sama dengan 2X min 4. Ya, ini ya. Kita ganti X-nya dengan 3, berarti 2 kali 3 kurang 4. 2 kali 3, 6. 6 kurang 4, 2. Betul kan? Y-nya hasilnya 2. Ya kan? Sama. Maka M ya jawabannya. Garis M. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus. Oke, persamaan garis lurus itu variabelnya harus berpangkat 1 ya. Nah, variabel itu harus pangkat pangkat 1. Yang mana sih yang masuknya itu variabel ya? Variabel itu yang X dan Y ini ya. Ya, ini kalau X dan Y saja sebenarnya ditulisnya ini X pangkat 1, Y pangkat 1 ya. Tapi kalau pangkat 1 biasanya kita nggak perlu tulis ya, X dan Y saja ya. Tapi kalau selain itu boleh berpangkat ya. Kalau konstanta nggak masalah, yang penting variabelnya pangkat 1. Coba yang pertama. Nah, pertama ini adalah persamaan garis lurus ya, karena X dan Y-nya pangkatnya 1. Kalau ini bukan persamaan garis lurus, karena ininya pangkat 2 ya, variabelnya pangkat 2. Kalau ini persamaan garis lurus, karena X, Y dan X-nya pangkatnya 1. Gak masalah yang ini ya, ini kan bukan variabel ya, gak masalah dia pakai pangkat. Ini kalau kita buat ya, kan Y per 3 tambah 3X tambah 12. Ya. Oh, bukan tambah 12, sama dengan 12 ya. Kalau kita kali kedua rosnya dengan 3 kan dia jadi Y tambah ya, Y per 3 tadi kan dikali 3, makanya dihilang ya. Jadi 1, terus 3 nya kali 3X ya, karena kedua ros dikali 3 kan.
Nah, ini juga 12-nya juga kali 3, makanya dia jadi Y tambah 9X tambah sama dengan 36. Nah, coba perhatikan, Y dan X-nya tetap berpangkat 1 ya. Nah, maka ini juga persamaan garis lurus. Nah, kalau yang ini bukan persamaan garis lurus ya, karena ini sebenarnya akar 4Y ini sama dengan akar 4 kali akar Y. Akar 4, 2, akar Y ini sebenarnya Y pangkat 1/2. Ya, variabelnya pangkat setengah. Kan harusnya kan variabelnya pangkat 1 ya. Maka ini bukan. Yang ini ya pasti bukan ya. Variabelnya pangkat 2 ini pasti bukan. Oke, kita lanjut. Titik negatif 5,5 melalui garis. Nah, ini sebenarnya mirip dengan soal yang ini ya. Kita menentukan apa? Persamaan garis yang mana ya? Tinggal kita menguji saja, masukkan titiknya itu. Nah, kayak gini ya. Masukkan titik ini ke persamaan garis ini. Kalau dia memenuhi, maka garis garis tersebut melalui titik 3,2 ya. Nah, ternyata dia memenuhi. Maka garis M ini ya melalui titik 3,2 ya. Karena waktu kita masukkan X-nya 3, keluarnya Y-nya 2. Ya, maka jadi 3,2. Nah, sama halnya seperti ini ya. Ini kan X-nya, ininya Y-nya. Nah, jadi titik negatif 5,5 melalui persamaan garis. Jadi kalau kita masukkan X-nya sama dengan negatif 5, harus keluar Y-nya sama dengan 5 ya. Atau maksudnya memenuhi persamaan yang diberikan. Coba kita uji coba yang ini ya. Kita masukkan X-nya sama dengan 5, berarti 3X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. 3-nya diganti negatif 5. Oke. Nah, bisa pakai cara ini atau langsung saja ya, langsung dimasukkan saja ya. X-nya negatif 5, Y-nya negatif, D-nya sama dengan 5. Berarti di sini 2 kali 5, karena Y-nya 5 ya, dikurang 5 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ini jadi negatif 15 tambah 10 kurang 5 sama dengan 0. Negatif 15 tambah 10, negatif 5 kurang 5 sama dengan 0. Negatif 10 sama dengan 0. Nah, ini salah kan? Dia tidak memenuhi persamaan. Maka ini bukan. Dia tidak melalui titik negatif 5,5. Ya. Atau masuk titik persamaan garis itu tidak melalui titik 5,5. Kita coba lagi yang ini ya. Yang bagian A. 3X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Masukkan saja X-nya negatif 5, Y-nya 5. Tambah 5 sama dengan 0. Ini jadi negatif 15 tambah 10 tambah 5 sama dengan 0. Negatif 15 tambah 10 tambah 5, 15 sama dengan 0. Ya, ini 0 sama dengan 0. Oh, ternyata memenuhi ya. Maka inilah jawabannya. Ya. Nah, sebenarnya nanti dia tidak harus 0 sama dengan 0 ya. Bisa juga 3 sama dengan 3. Yang penting ruas kirinya nanti sama dengan ruas kanan ya. Kalau kita masukkan X-nya negatif 5 dan Y-nya 5. Ini dapatnya dari sini ya. Nah, dapatnya dari sini. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau soal seperti ini, ya kita mencari persamaan garis, tapi sudah diketahui titik koordinatnya dan gradiennya. Ini X1, ini Y1, ini M-nya. Ya, tinggal gunakan ini saja. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y kurang Y1-nya berapa? 4.
M-nya negatif 3, X kurang X1-nya negatif 5. Y kurang 4 sama dengan negatif 3, nah itu kurang, X kurang ketemu negatif ya. Jadi tanda tambah, X tambah 5. Lalu Y kurang 4 sama dengan dikalikan ke dalam, negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali 5, negatif 15. Lalu kedua ruas kita tambah dengan 4 ya, jadi Y sama dengan negatif 3X min 15 tambah 4. Kemana 4 sini? Ya sudah 0 kan, negatif 4 tambah 4 kan 0. Yang kanannya juga harus tambah 4 ya. Nah ini kedua ruas tambah 4. Y sama dengan negatif 3X, ini negatif 15 tambah 4, negatif 11 ya. Kita lihat apakah ada jawabannya. Loh, nggak ada ya jawabannya ya, dalam bentuk Y sama dengan, berarti kita harus sesuaikan dengan pilihan jawabannya. Nah, kedua ruas kita bisa tambahkan dengan 3X, jadinya Y tambah 3X. Nah, ini kan ditambah 3X kan jadi hilang kan negatif 3X-nya. Sisa negatif 11. Nah, apakah ada jawaban seperti ini? Ada ya, di pilihan yang D. Nah, ini ada di pilihan D. Jadi, kita juga jawaban akhir kita juga harus menyesuaikan ya dengan pilihan jawaban yang diberikan. Lanjut. Persamaan garis lurus yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis Y sama dengan negatif X tambah 3. Ingat, kalau sejajar, gradiennya sama. Tinggal kita cari gradien ini berapa sih? Ya, gradiennya adalah negatif 1 ya. Negatif 1. Ingat, karena Y sama dengan MX plus C. Ya, koefisien dari X atau yang ada bilangan di depan X itu adalah gradiennya ya. Nah, ini adalah X1, ini Y1-nya. Tinggal gunakan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ya. Tinggal kita substitusikan ya, atau masukkan Y kurang Y1-nya berapa? 6. Gradiennya negatif 1. X kurang X1-nya berapa? 3. Jadi Y kurang 6. Negatif 1 kali X ya, kita kalikan ke dalam, jadi negatif X. Negatif 1 kali negatif 3 jadi positif 3. Plus 3 ya. Lalu kedua ruas kita tambahkan dan 6. Buat apa sih tambahkan dan 6? Biar sisa Y sendiri ruas kiri ya. Nah, sisa Y. Tapi di sini juga harus tambahkan 6 ya. Iya. Berarti Y sama dengan negatif X. 3 tambah 6, 9. Apakah ada di pilihan jawaban Y sama dengan negatif X tambah 9? Ada ya, yang A, yang pilihan pertama ya. Oke, kita lanjut lagi. Persamaan garis yang melalui titik negatif. Nah, ini kalau kita mencari persamaan garis lurus, sudah diketahui dua titiknya. Mudah ya. Tinggal kita cari Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1, X2 kurang X1. Ininya X1, Y1, ininya X2, Y2. Oke, kita tinggal substitusikan saja. Y kurang Y1-nya berapa? Negatif 4. Y2, 3 kurang Y1-nya sama ya, negatif 4. X kurang X1-nya berapa? Oh, negatif 2. X2-nya berapa? Negatif 4 kurang negatif 2. Tinggal kita cari, berarti kurang ketemu negatif, tambah 4. Ini 3 tambah 4 ya, jadi 7. Ini X tambah 2 dibagi negatif 4 tambah 2 ya, jadi negatif 2. Oke, selanjutnya apa kita lakukan? Kalikan silang ya. Berarti di sini negatif 2 kali Y tambah 4.
sama dengan 7 kali X tambah 2. Kita kalikan ke dalam, berarti negatif 2Y dikurang 8. 7 kali X, 7X tambah 14 ya. Nah, sekarang kita cocokkan ya. Oh, dia pilihan jawabannya mintanya dalam ini ya, YX sama dengan ya. Coba kita buat ini ya. 7X-nya ya kedua rows dikurang 7X ya. Jadinya negatif 2Y kurang 7X. Lalu selain itu juga kedua rows tambah 8 ya, sehingga jadi 14 tambah 8. Ya, secara singkat maksudnya yang negatif 8 ini ke kanan ya, 7X ini ke kiri gitu ya. Jadi negatif 2Y kurang 7X sama dengan 14 tambah 8, 22 ya. Apakah ada? Oh, ada ya di sini. Negatif 2Y kurang 7X sama dengan 22.